Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin bin Hamid Al-Atas, ada Ustadz Abu Bakar Baraja, ada juga Mbah Hajan Nur Nuning, dan Ustadz Hasan Sajali dari Citayam juga hadir di sini, dan adik-adik dari SMK 4 Keranggan, ada Dina, Nanda, Reisha, dan Cahaya, dan tentu Kang Atep sama Anis Mualim. Kasus yang masuk di meja redaksi ada 3 kasus apa 2 kasus, Mbak Nur? Ada 2 kasus, nanti akan dibacakan lah Mbak Nuning. Kasus-kasusnya seperti apa? Ada yang orang problem karena rumahnya di sebelah masjid katanya berisik. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajan Nur Nuning. Baik, kita Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai kasus yang mendera setiap hari ya. Bagaimana kita mengatasi, Allah kasih kemudahan dan Allah kasih jalan. Baik, silakan Mbak Nuning dibacakan kasusnya seperti apa. Terima kasih Mas Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Ikhwan Akhwat dimanapun psikologi keluarga dapat disimak. Mudah-mudahan 2 kasus ini juga memberikan inspirasi atau mempersuasi. Siapa tahu ada di antara kita yang juga punya masalah yang mirip-mirip ya. Ustadz yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Rumah kami di sebelah masjid. Istri saya nggak betah, suka berisik katanya. Terutama kalau ada rebanaan, kalau azan baca Quran masih oke. Di luar kegiatan itu, membuat kami ingin menawarkan rumah ke beberapa orang. Calon pembeli ini rata-rata mereka nggak mau. Alasannya di sebelah masjid. Itu dilanjutkan dengan pernyataan berikutnya Ustadz. Istri saya ini kalau mengomentari sesuatu yang dia nggak berkenan, suka mengatakan kampungan. Apa yang salah dari kampung, kata saya. Tapi itulah yang terjadi Ustadz, mohon pencerahannya. Kemudian kasus yang kedua, Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar. Saya ingin bertanya hal yang terkait dengan diri saya, tolong dibantu karena saya merasa nggak nyaman. Saat ini saya bimbang, ada rasa yang kadang-kadang muncul pada diri saya, nyaman dekat dengan teman. Saya sering merasa kesal dan marah kalau teman saya lebih dekat ke yang lain. Tapi saya juga kesal sama diri saya sendiri. Kenapa rasa ini ada? Karena saya tahu ini nggak wajar. Walaupun saya sering lihat di media sosial dan juga di website yang pernah saya ikuti, mereka secara bersama sering membicarakan bahwa rasa ini adalah sesuatu rasa yang biasa saja, walaupun tidak semua orang bisa menerima. Dari kecil Ustadz, saya sering sendiri. Orang tua saya bekerja, keduanya sibuk, saya lebih sering dengan pengasuh, dan dari kecil saya dikenal pendiam. Padahal setiap saya ingin bicara, kedua orang tua saya membuat saya tidak nyaman. Saya lebih baik nggak bicara deh. Jadi saya lebih banyak di kamar dan main dengan media sosial. Saya juga takut dengan ayah yang karena saya ini sepertinya menjadi pelampiasan. Apa yang saya beda dengan dia,
selalu dengan kata-kata kasar dan bahkan main tangan, sehingga saya merasa tidak suka, dan ini juga aneh. Saya jadi tidak suka dengan guru laki-laki saya ataupun beberapa laki-laki yang saya kenal. Saya juga nggak tahu Ustadz, kenapa tiba-tiba ada rasa mual dan ingin menghindar. Tolong saya Ustadz, saya tidak tahu harus bagaimana dan harus cerita ke siapa. Terima kasih. Oke, itu dua kasusnya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim, Ustaz Abu Bakar Baraja yang menemani kita pagi hari ini. Semoga membawa harapan bagi mereka-mereka yang terluka, yang sakit, yang sedang menghadapi berbagai macam problema dalam hidup ini. Allah berikan jalan keluar, ketentraman bagi mereka semua. Begitu pula Ibu Hajjah Nur. Mudah-mudahan kebersamaan beliau bersama kita di sini ikut membawa rahmat dan keberkahan. Ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, Atep, Anis Mu'alim, begitu pula anak-anak kita semua ini yang sedang magang dari SMK Keranggan. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa, sukses dunia maupun akhiratnya. Kasus pertama, seorang istri yang mengeluhkan kebisingan yang datang dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa betul-betul tidak nyaman, sering melontarkan keluhan-keluhan. Lalu pertanyaannya, apakah di saat dia menyampaikan keluhannya, apakah dia berarti seorang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada nilai-nilai Islam? Jawabannya tidak. Seharusnya masjid itu memberikan rasa aman, nyaman bagi orang di sekelilingnya, bukan justru menimbulkan perasaan tidak nyaman. Allah juga mengutus nabinya sebagai rahmatan lil alamin. Pada saat adzan dikumandangkan, dan hendaknya memilih muadzin yang mengumandangkan adzan itu yang suaranya betul-betul mengundang. Jangan yang suaranya menimbulkan perasaan tidak nyaman. Karena muadzin ini menyampaikan pengumuman dari Allah. Kemudian pada saat sholat, speaker boleh dinaikkan agar orang mendengar. Sholat, dan mereka yang belum mengerjakan sholat bisa bergegas-gegas untuk datang bergabung dalam sholat jamaah. Imam juga di dalam masjid jangan membaca ayat-ayat yang terlalu panjang, membuat orang akhirnya tidak betah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara yang lain seperti katakan tarhim, kemudian kebisingan dalam berselawat, akhirnya membuat orang tidak suka pada selawat. Padahal selawat itu merupakan perintah dari Allah. Jadi kalau bisa, hal-hal seperti ini jangan diekspos keluar. Orang berselawat juga dengan suara yang nyaman, yang merdu, kalau bisa hanya terbatas dalam lingkungan tempat kita tempat kita berkumpul. Jadi kalau betul-betul kita menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan Rasulnya untuk tidak mengangkat suara tinggi-tinggi menimbulkan gangguan kepada orang di sekelilingnya, insya Allah Islam akan menumbuhkan rasa cinta di hati para pemeluknya. Menimbulkan juga rasa hormat. Jangan orang tinggal di samping masjid merasa tidak aman. Ada sebuah kisah ibu-ibu sedang kewalahan menghadapi anak-anaknya dan cucunya. Yang minta ini, yang minta itu, suara tangisan.
Sedangkan di sebelahnya ada musola yang suaranya melengking-lengking. Sampai dia bicara pun apa? Tidak terdengar. Akhirnya suara tangisan anak-anak ini bercampur dengan suara speaker dari musola, membuat hati betul-betul tegang. Karena kira orang yang sehatnya bisa sakit. Akhirnya ketika si ibu sedang menghadapi anak dan cucunya, datang utusan dari musola. Mereka mengatakan, ibu kita minta sumbangan. Buat apa lagi? Dibilang buat nambahin speaker ibu. Buat nambah speaker, kita mau ada peringatan Maulid. Kata si ibu, nggak cukup. Speaker yang ada depan rumah kita persis. Kita sekarang aja udah nggak sanggup. Masa mau ditambahin lagi speaker? Jadi kalau kita lihat, banyak masyarakat ini tidak mengenal adab-adab Islam. Memahami kemerdekaan itu secara apa? Secara menyimpang. Anta hur malam tatajawaz hududak. Kamu merdeka selagi kamu tidak melintasi wilayah orang lain. Kalau masuk wilayah orang lain, kemerdekaan kita berhenti. Kemerdekaan pribadi kita kalau sudah masuk wilayah umum juga harus dijaga. Seorang perempuan berpakaian di hadapan suaminya, bahkan bugil pun tidak menjadi soal. Tapi kalau sudah keluar, masuk ke wilayah umum dalam rumahnya, bertemu dengan berbagai macam kalangan, dia harus menjaga auratnya secara sempurna. Begitu juga di saat dia masuk di tengah khalayak ramai, dia harus menjaga apa? Sopan santun. Begitu pula hak-hak orang lain sebagaimana dia ingin haknya untuk dijaga. Nah, walaupun di masjid kalau terdengar suara-suara yang mengganggu orang yang sedang apa? Yang sedang sakit, ya. Juga menimbulkan gangguan pada orang-orang yang sedang datang ke rumah seseorang beramah tamah. Kalau mereka nggak dengarkan ayat Quran, mereka berdosa. Mereka dengarkan tujuan mereka untuk datang tujuan-tujuan bersilaturahmi. Jadi jangan ya pada waktu-waktu atau setiap waktu ya walaupun Quran dibacakan dengan suara tinggi. Katakan sebelum adzan untuk mengingatkan orang ya. Tapi setelah itu, setelah terdengar suara adzan dihentikan, pada saat sholat boleh speaker dikumandangkan. Tapi selain dari itu, jangan speaker musola dengan speaker musola yang lain bersaing. Kita baru selesai adzan di sini, tetap kita dengarkan adzan di musola yang lain. Jadi kalau kita perhatikan, ini semuanya menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, kita dalam masjid saja, kalau membaca Al-Quran tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Padahal membaca Al-Quran. Jadi kalau bisa ada aturan-aturan yang dibuat dalam masjid, ya, kita mampu untuk mengumandangkan ayat-ayat Allah, juga mengajak orang sholat berjamaah, mengumandangkan adzan, tapi dengan cara-cara yang tidak mengganggu orang lain. Ada satu musola, speakernya pendek menghadap ke rumah-rumah orang. Kebetulan keluarga dari rumah di samping musola sedang sakit. Akhirnya minta kepada pihak musola untuk tidak mengaktifkan speaker yang ke arah rumahnya. Kalau bisa lebih tinggi, jangan langsung berhadapan dengan jendela rumahnya. Pengurus musola mengatakan memang duluan mana masjid, musola apa rumah kamu? Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kita jadi orang Islam, tapi kita nggak menjaga hak orang lain. Kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan kita, tapi kemerdekaan untuk semuanya. Itu yang harus kita jaga. Oleh karena itu banyak kasus, bila pada acara-acara peringatan Maulid, banyak orang-orang asing yang tinggal di satu wilayah, mereka pindah ke hotel. Karena tidak tahan mendengarkan apa? Mendengarkan acara-acara dari mulai selawat yang tinggi, kemudian juga ceramah-ceramah yang menyerang sana, menyerang sini. Begitu peringatan Maulid, kebanyakan mereka langsung pindah ke hotel untuk beristirahat. Orang Islamnya bangga. Tuh, kita bisa bikin orang-orang kafir ketika meninggalkan tempat kediaman mereka. Padahal yang seharusnya kita jaga akhlak dan pekerti yang luhur. Tugas kita bukan membuat mereka lari, mengajak mereka untuk menghargai, menghormati, dan menerima Islam. Kalau kita melakukan hal ini, kita berarti betul-betul berdakwah di atas jalan Rasul. Bagaimana mengajak orang musyriknya, ahli kitabnya untuk bisa mencintai dan menghormati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak,
Bapak tidak dapat menyalahkan ibu di sini yang merasa tidak nyaman dengan gangguan yang dari masjid. Oleh karena itu perlu dimusyawarahkan dengan pengurus masjid bagaimana aktivitas masjid tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan, tapi membuat orang tertarik untuk datang ke rumah Allah. Dari adhannya, sholatnya, bacaan Qur'annya membuat orang apa? Merasa betul-betul terpanggil dan tertarik. Kita di asrama kita di Al-Azhar, itu pada saat adzan dikumandangkan karena suaranya indah, bahkan di siang hari, orang keluar dari berbagai macam tempat kediaman mereka menuju ke masjid karena suara panggilan adzan yang begitu indah. Di Yugoslavia seorang pramugari mampir di Yugoslavia, ya, mendengarkan suara adzan. Karena merdunya suara adzan dan indahnya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia ini hidup dalam keadaan tegang, stres, berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Dulu anak-anak seharian main di luar, orang tua tidak terganggu. Sekarang keluar dari pagar rumahnya orang tua bingung. Begitu juga disaksikan bagaimana kekerasan mulai merajalela dalam rumah, di luar rumah. Ketegangan semakin memuncak, persaingan dalam bidang ekonomi untuk menutupi kebutuhan hidup. Ini ketegangan ini jangan ditambah lagi dengan ketegangan yang datang dari rumah-rumah Allah. Padahal Allah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Sampai dalam doa pun, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mohon kepada Tuhan kalian dengan betul-betul penuh kerendahan dan suara yang lirih. Jadi apa yang terjadi ya sebetulnya merupakan kesalahan atau malpraktek dari mereka-mereka yang mengurus masjid dan tidak memahami betul-betul adab-adabnya. Tapi pernyataan ibu kampungan itu sebuah pernyataan yang salah. Ibu harus bertaubat dari ucapan semacam ini. Karena orang tidak baik bukan karena orang kampung. Berapa banyak orang kampung justru lebih baik, lebih mulia, lebih suka bertetangga, menerima tamu, menghormati mereka. Sedangkan yang di kota-kota, begitu tamu datang, kapan pulang. Bahkan terkadang tidak menyediakan apa-apa. Semua diukur dengan materi. Sedangkan orang kampung, tamu datang ke rumahnya, ayam yang disiapkan untuk lebaran disembelih, dihidangkan untuk tamunya. Jadi orang tidak beradab bukan karena kampungan. Bahkan di tengah-tengah kota sekarang, kita lihat pejabat-pejabat yang tidak beradab. Bahkan pejabat suka makan orang lagi. Begitu juga wakil-wakil rakyat yang tidak beradab, ulama-ulama yang tidak beradab, masyarakat yang tidak beradab. Tapi di tengah kota pun banyak orang-orang yang soleh, yang baik, pejabat yang baik. Kalau di tengah kepolisian banyak aparat yang rusak, banyak juga yang baik. Cuma sayang yang baik tertutup oleh aparat yang rusak. Di TNI kita pun demikian. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, baik di kota maupun di kampung. Jadi jangan pernah kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kampungan. Dan saya merasa sebetulnya tinggal di kampung lebih nyaman daripada tinggal di kota. Di kota masih kita dengarkan hal-hal yang tidak. Di kampung kita, alhamdulillah, masih bertemu dengan orang-orang kampung yang pergi ke sawah, yang pergi berbelanja ke pasar. Kalau ketemu orang, dia ulurkan tangannya untuk memberikan bantuan. Nah, di tengah-tengah kota rupanya karena masing-masing jiwanya dikuasai oleh berbagai macam urusan hingga tidak sempat lagi untuk senyum dan beramah tamah. Alhamdulillah Ustaz Abu Bakar masih membuat orang senyum, Ibu Hajah Nur juga, dan mudah-mudahan para pengelola di Rasil, begitu pula yang terlibat di dalamnya para ustadznya, para pendengarnya, insya Allah orang-orang yang betul-betul menghargai kemerdekaan orang lain sebagaimana menghargai kemerdekaan diri sendiri. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan mentang-mentang jadi pengurus masjid, jadi ustadz, kalau dikritik langsung, kamu tidak cinta ulama, kamu anti Islam. Ini salah besar. Kalau yang kita lakukan tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Yang kedua ini masalah mungkin bukan hanya terjadi pada saudari kita. Terjadi pada sekian banyak wanita, akhirnya yang menuju ke arah jalan yang menyimpang disebabkan karena kondisi, keadaan, dan lingkungan yang membuat dia seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa ini merupakan hal yang tak dapat dielakkan. Dibutuhkan kesadaran bahwa sesuatu ini salah dan tidak benar.
kemudian yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bantuan. Dia berusaha untuk keluar dari apa? Dari dominasi syaitan. Bagaimana dia mohon petunjuknya, bantuan dari Allah untuk dapat keluar dari hal-hal yang membuat dirinya terbelenggu dalam suasana yang tidak nyaman. Nah, kasus saudari kita ini atau anak kita, dia hidup dalam lingkungan yang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Ibunya tidak komunikatif, sedangkan ayahnya bersikap kasar, bahkan terkadang bermain tangan. Akhirnya si anak tidak bisa curhat pada orang tuanya. Dan ini saya dapatkan banyak kasus seperti ini, terputusnya hubungan anak dengan orang tua. Orang tua sibuk, si bapak mengatakan, saya ini kerja pagi, siang, malam. Untuk siapa kalau bukan untuk kamu? Sudah kita berikan mobil, berikan juga supir, kita berikan juga kredit card. Apa yang kamu mau diberikan sekarang? Jangan hanya terus menuntut dong. Si anak bukan mengatakan menuntut, kita ingin curhat, bertanya. Ayah tidak punya waktu ke arah itu. Akhirnya si anak merasakan perasaan tidak nyaman. Begitu berbicara langsung dihentak dan diungkit lagi. Apalagi kalau sampai ayah memukul anaknya. Akhirnya lama-kelamaan muncul waliyadzubillah lawan dari sikap yang seharusnya penuh dengan rasa empati menjadi antipati. Akhirnya si anak membayangkan setiap laki-laki sama dengan ayahnya. Setiap laki-laki sama dengan ayahnya. Akhirnya mulai mencari ventilasi. Ketemu teman-teman wanita kok lebih lembut, lebih baik, lebih halus. Akhirnya waliyadzubillah ketertarikan yang seharusnya kepada lawan jenisnya beralih kepada sesama jenisnya. Untuk menghadapi hal ini, pertama bagi Anda kita ini, Anda harus mohon pertolongan Allah. Salat dengan baik, sujud, mohon agar Allah membersihkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman di hati Anda. Dan Anda harus tahu, perasaan ini sesuatu yang bersifat arid, insiden, bukan sesuatu yang fitrah. Oleh karena itu lebih gampang dihilangkan daripada orang menghapuskan fitrahnya. Anda minta kepada Allah, mohon petunjuknya, dan kalau bisa Anda keluar dari penjara yang Anda masuki sendiri. Suasana introvert yang tidak bergaul, bersosial, ini akan mengakibatkan akhirnya berbagai macam penyakit muncul. Bukan hanya itu. Akhirnya nanti Anda berubah menjadi seorang yang frustasi, kehilangan harapan hidup, penuh kecurigaan. Akhirnya penyakit yang bermacam-macam muncul. Hendaklah keluar dari penjara Anda, bergaul dengan lingkungan yang baik yang bisa membuat mata kita terbuka. Tidak semua laki-laki seperti ayah Anda. Tidak semua wanita juga seperti ibu Anda. Begitu kita keluar, kita akan menemukan ternyata dunia begitu luas. Barang siapa yang keluar, bergaul, dia akan temukan ternyata dunia jauh lebih luas daripada apa yang dibayangkan. Seperti kasus seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang wanita. Pandangan matanya, telinganya, hatinya tertuju pada wanita tersebut. Membuat dia betul-betul terombang-ambing. Bayangan yang dilihat semua bayangan wanita yang dicintai. Sampai lagi makan terbayang juga perempuan yang dicintai. Dia tidak merasa nyaman kecuali kalau dia bisa makan sama-sama. Kalau punya apa aja selalu ingin dibawa untuk. Nah, ini merupakan hal yang berlebihan. Allah kasih subhanallah. Ternyata wanita ini meninggalkan dia, tidak menghargai dia. Tapi mencari pria-pria justru yang acuh dan cuek terhadap dirinya. Memang begitu manusia. Di saat seorang laki-laki mengejar perempuan, si perempuan merasakan tidak ada tantangan. Tapi di saat dia bertemu dengan pria-pria yang katakan membutuhkan tantangan untuk mendapatkannya, akhirnya akhirnya dia tidak hargai yang mengejar. Karena pepatah mengatakan wa ahabbu syai'in ilal insani mamuni'a. Yang paling disukai orang itu yang susah didapatin. Kalau yang gampang dapatnya, orang bakal menimbulkan kebosanan kan? Subhanallah, begitu ditinggalkan, dia mengalami pukulan yang cukup berat. Sedih berbulan-bulan, kehilangan gairah hidupnya. Akhirnya orang-orang teman-temannya datang kepadanya, kamu mau nggak jalan keluar? Ikut saya. Dibawa berkeliling. Begitu dia berkeliling dalam berbagai macam aktivitas,
Dia bilang, ya Allah, ternyata yang cantik wanita ini banyak. Yang baik juga banyak. Kenapa saya begitu bodoh mengejar perempuan yang tidak sama sekali tertarik pada saya? Padahal di dunia begitu luas. Tadinya dia bukan hanya dalam sumur melihat ke langit, tapi ternyata hidup dalam suasana yang lebih kecil, dalam penjara yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dia penjarakan hatinya pada perempuan, ya, padahal yang tidak pernah sama sekali memberikan kontribusi yang banyak. Ibunya kemana perginya? Coba diperhatikan ibunya. Dia minta doa ibunya. Jadi bagi Anda sebagai seorang wanita, Anda harus tahu, tidak semua orang seperti ayah Anda. Tidak juga semua wanita seperti ibu Anda. Keluar, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi orang-orang yang bijak untuk memberikan nasihat yang baik, Anda bakal menyaksikan ternyata banyak laki-laki yang lembut, yang bisa mengasihi, melindungi Anda, bahkan berkorban untuk Anda. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Yang paling menyedihkan bukan orang yang dipenjara, tapi yang paling menyedihkan orang yang memenjarakan dirinya, padahal dunia begitu luas dan bebas. Nah, sebagai jawaban akhir bagi kasus ini, saya bawakan sebuah cerita pengalaman pribadi yang dialami oleh seorang dokter di Mesir. Seorang dokter di Mesir. Dia seorang dokter yang sukses, banyak pasiennya, banyak menolong orang. Satu kali datang seorang bapak berobat pada dokter ini. Dia merasakan nyaman karena dokter ini cukup bijaksana, baik, tidak money oriented. Akhirnya karena sudah dekat bertanya, dokter sudah berapa katanya anaknya? Dia bilang, saya belum menikah sampai sekarang. Padahal usianya sudah apa? Bukan anak muda lagi. Dokter spesialis ya, yang sudah cukup lama terkenal, ternyata belum menikah. Ditanya, kenapa kamu tidak menikah? Dia mengatakan, saya ini hidup bersama orang tua, suami istri, yang setiap hari dari mulai kecil saya dapati selalu ribut dan cekcok, teriakan. Saya merasakan saya pada saat ini sebagai seorang dokter yang hidup sendiri lebih nyaman daripada menyaksikan kehidupan orang tua saya. Karena orang ini belajar pulang ke rumah, belajar pulang ke rumah, belajar pulang ke rumah. Jadi yang dilihat sehari-hari ya orang tuanya. Akhirnya dia putuskan untuk tidak menikah. Akhirnya si bapak ini yang berobat mengatakan, bagaimana kamu datang ke rumah saya, lihat putri saya. Kamu akan temukan insya Allah putri saya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu gak usah khawatir, kalau kamu tidak cocok, kamu tidak usah apa. Akhirnya si bapak mengadakan undangan makan. Datang, ketemu dengan anak perempuannya yang menyediakan makanan, menyediakan minuman, penampilannya juga cukup baik dan rapi. Akhirnya si laki-laki ini memuji si perempuan. Ketika diberikan minuman ya, oleh si perempuan, dia sengaja terbalikan minumannya kena pakaian si perempuan. Si perempuan tidak banyak bicara, ya, langsung ke dalam ganti pakaian, kemudian duduk lagi di tengah-tengah mereka. Si laki-laki mengatakan, ini yang saya rindukan. Dari penampilannya, dari bahasanya ya. Akhirnya sepakat mereka untuk menikah. Sepakat untuk menikah. Akhirnya ketika mereka sudah mulai berumah tangga, pertama-tama dalam keadaan tenang, baik. Satu kali si laki-laki rupanya emosi, tanpa disadari, emosinya ini ya, mungkin karena ada persoalan di luar, dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan si istri. Si istri marah. Istri marah. Si istri marah, si laki-laki terkejut. Artinya dia tidak harapkan istrinya marah sampai sedemikian rupa. Akhirnya si perempuan ketika ditanya, kenapa kamu marah? Dia mengatakan, kamu harus sadar bahwa yang punya perasaan dan ingin disikapi dengan sikap lembut bukan hanya kamu. Istri kamu juga mendambakan sikap yang lembut dan kata-kata yang baik. Oleh karena itu, jangan kamu menginginkan kelembutan dari pasangan kamu. Kamu tidak menginginkan kejadian seperti yang terjadi pada orang tua kamu, tapi kamu bersikap kasar pada istri kamu. Nah, istri laki-laki apa?
Tersadar kan? Tersadar pada saat itu. Jadi memang dalam hidup ini namanya berpasangan, ya kalau mau menang sendiri ya nggak mungkin dong. Betul nggak? Begitu juga perempuan, kalau dia ingin menang sendiri, ingin diperhatikan tapi dia nggak menjalankan kewajiban dia, bagaimana mungkin pasangan suami istri bisa apa? Bisa bertemu. Jadi berkaitan dengan ananda kita ini, sebetulnya kesalahan Anda menutup diri. Nah, pilih dalam bergaul teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, yang bisa memberikan harapan dalam hidup ini. Yang dibutuhkan sebetulnya harapan. Kalau kita memiliki 100 lilin, 99 lilin telah padam, jangan putus asa. Satu ini bisa menyalakan yang 99. Harapan dari Allah dan rahmat amat besar. Hingga Allah mengatakan, wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kalau Anda merasa Tuhan Anda Allah yang pengasih dan penyayang, Anda berhadapan dengan situasi ini kecil di hadapan yang maha pengasih. Ini cobaan yang mengangkat derajat Anda. Tapi ingat, jangan biarkan perasaan Anda terhadap sesama jenis menguasai hati Anda, menghilangkan kesadaran Anda. Bila terjerumus ke dalamnya, hanya penyesalan. Akhirnya Anda akan dianggap asing di tengah-tengah masyarakat di sekeliling Anda. Perasaan berdosa, belum lagi azab yang akan Anda terima dari Allah. Ingat, jangan pernah berputus asa. Wallahu a'lam. Allah. Jadi senang betapa sebagai ayah atau ibu kita menjadi contoh yang luar biasa mengharusnya pada buah hati kita pada anak kita. Sementara sebagai pasangan pun seperti yang dikisahkan oleh Ustaz Hussein barusan, ada di mana posisi kita dan harus bagaimana? Kayaknya kita semua mesti belajar deh ya. Nah, apakah gerangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita yang mempunyai rasa, yang mempunyai di mana rasa kita itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rasa senang, rasa nyaman, rasa bahagia, itu yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Kita bersyukur pada Allah. Ketika kita menikmati sesuatu, kemudian kita mampu merasakan sesuai dengan apa yang kita nikmati, yang kita mampu. Dan itu dari Allah. Dan kita ketahui bahwa rasa inilah yang mampu merubah kehidupan kita. Ketika kita merasakan rasa senang, di saat itu kita akan rasakan bagaimana hidup kita akan tenang, stabil. Karena kita mampu mengambil rasa yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Sesuai dengan diri kita. Maka di situ. Karena Allah sudah tanamkan rasa senang, bahagia ke dalam diri kita. Allah sudah titipkan kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita ingin menikmatinya atau kita menyimpang. Kita nggak inginkan penyimpangan ini terjadi. Saya yakin semua yang melakukan penyimpangan rasa itu tidak menginginkan. Tidak ada yang mau memenjarakan dirinya. Seperti tadi kata Ustaz, dirinya lah yang memenjarakan dirinya. Dia sendiri yang masuk ke dalam penjara. Bukan masuk ke dalam buinya polisi, bukan. Kalau masuk dalam dirinya polisi, buinya polisi, di situ dia juga mungkin bisa bebas, bisa berkarya, berinisiatif banyak. Tapi kalau sudah penjara dalam dirinya, di saat itu kita nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita selalu memperhatikan ketidaknyamanan yang kita ambil, yang kita dapatkan. Seperti kasus yang kedua. Ketika rasa tidak nyaman itu dia dapatkan, kemudian dia nikmatin.
rasa tidak nyamannya itu dia nikmatin. Ketika dia ingin berbicara kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sibuk, tidak pernah bisa menanggapinya, kadang-kadang cuek, kadang-kadang menyalahkan ketika dia mengadu. "Ma, aku rasanya pengen deh pergi ke sini." "Udah deh, ntar aja dulu." Waktu dia melapor bahwa tadi di sekolahan tuh gurunya begini, ya kami ikutin aja. Kalau nggak mau di situ ya udah nggak usah sekolah. Nggak dapet rasa sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan itu. Di situ rasa yang Allah ciptakan, kebahagiaan, kenikmatan, yang dimana dia ingin bertemu dengan orang tuanya, yang ingin menyampaikan sesuatu kesan. Kemudian dia ingin dapatkan kesan itu yang Allah ciptakan. Senang, dengan senyuman, dengan kata-kata lembut. Tapi yang didapatkan kasar. Apalagi dia melihat ayahnya yang marah-marah sama istrinya. Dia melihat, kok ibu saya dimarahin? Kok dia melihat ributnya begitu? Penglihatan dia terima di dalam pikirannya. Maka yang terjadi di dalam pikirannya adalah ketidaknyamanan. Artinya, ciptaannya Allah yang begitu menyenangkan tertutup oleh informasi yang didapatkan, marahan, pukulan, bentakan, itu yang dia dapat. Di mana rasa kenyamanan tersebut, kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan dirinya. Perhatikan. Jadi ada kenyamanan yang datang yang bisa memunculkan, yang bisa membangkitkan bahagia yang Allah ciptakan. Namun yang datang kepada adalah sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia pergi bertemu dengan temannya, ketika dia bertemu dengan temannya memberikan rasa nyaman yang salah. Berarti tidak sesuai dengan ciptaannya Allah. Waktu itu tidak sesuai, dia mulai menyimpang dengan rasanya. Di situ dia merasakan nyaman. Nyaman yang tidak nyaman. Nyaman yang tidak nyaman. Di situ prosesnya dia melakukan segala sesuatu. Walaupun si hati kecilnya yang Allah sudah titipkan kebahagiaan, kesempurnaannya, tertutup, bergerak, berfungsi, pengen lari. Karena dia di penjara, tidak bisa. Bagaimana dia harus keluar? Bagaimana? Dia mau keluar, dia melihat ibunya. Dia mau keluar, dia melihat ayahnya. Pusing pikirannya. Walaupun tidak ada ayahnya di hadapannya dia. Walaupun dia pengen keluar, dia membayangkan image ayahnya itu ngikut. Marahnya ayah, mukulnya ayah, bentakannya ayah ada di dalam pikirannya. Disitulah mulai penyimpangan terjadi. Penyimpangan-penyimpangan itu yang terjadi. Bisakah dia keluar? Bisa. Mampukah dia keluar? Mampu. Ketika dia pergi. Dia ingin, tapi dia mau kemana? Teruskan rasa bahagia yang dia miliki. Teruskan rasa senang yang dia dapatkan. Rasa senang, bukan penyimpangan. Bukan yang tidak nyaman menjadi nyaman, bukan. Ya. Tapi bagaimana rasa senang dia, rasa senang di dalam dirinya ketika kita bisa merasakan nyaman dengan diri kita yang diciptakan Allah, itu luar biasa. Yang sederhana, ketika kita minum, kita bisa merasakan nyamannya, enaknya, sejuknya. Di situ bahagianya Allah akan muncul. Ketika kita melihat orang yang baik,
Kita melihat orang yang baik, kita senang dengan orang yang baik. Di situ rasa senang kita akan muncul. Apalagi ketika diri kita yang sedang dipenjara oleh diri kita sendiri melakukan perbuatan baik, rasakan perbuatan baik kita itu merupakan diri kita. Penjaranya mulai terbuka. Oleh karena itu, rasa inilah bagaimana kita memulai dengan rasa kita yang ada pada diri kita, yang Allah ciptakan. Itu yang difungsikan. Ketika kita terpaksa harus bertemu dengan sesama jenis dan melakukan sesuatu, rasakan bahwa ini bukan, ini tidak, ini bukan rasa kita, bukan rasa diri kita. Dia akan tersingkirkan. Pasti dia akan tersingkirkan. Jadi waktu ingin melakukannya, katakan bahwa ini bukan rasa saya tidak bahagia, saya tidak senang. Walaupun itu dorongan yang sudah terakumulatif dalam dirinya, lepaskan. Singkirkan bahwa ini bukan rasa diri kita. Kembali. Apa yang ada di dalam pikiran kita, image, bayangan-bayangan. Bayangan ayah yang marah-marah, bayangan ibu dimarahin, bayangan kekerasan, media sosial yang menceritakan senangnya mereka bersama-sama dengan sejenis. Lepaskan bayangan itu. Itu bayangan yang menyakitkan. Katakan bahwa bayangan itu bukan diri kita, bukan yang Allah ciptakan. Kembali kepada apa yang menjadi senang yang Allah ciptakan. Rasa kita makan kue yang menyenangkan, roti yang enak, kita rasakan. Kita rasakan bahwa itulah ciptaannya Allah yang senang, yang murni, yang benar. Rasa penyimpangan, yuk kita singkirkan, kita jauhkan. Insya Allah kita akan terbebas dari penjara yang kita penjarakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bebaskan diri kita. Begitu juga dengan kasus yang pertama. Benar. Ketika kita bisa menseimbangkan antara musola, masjid yang penuh dengan hiruk pikuk tersebut, bagaimana kita yang menjadi tetangga tersebut aktif di dalamnya. Kita marah-marah, tapi kita nggak aktif. Yuk kita aktif bagaimana merubah suasana itu menjadi tenang. Kita bilang bahwa musola ini kampungan, ternyata diri kita sendiri yang kampungan. Kenapa? Karena kita nggak terlibat, kita nggak mau ikut, kita nggak mau bagaimana program-program tersebut bisa disesuaikan untuk menjadikan rahmatil alamin dalam kampung itu. Kalau masjid-masjid dibuat keseimbangan seperti ini, rumah yang dekat masjid harganya lebih mahal. Kalau sekarang mereka takut dikarenakan interaksi antara tetangga di masjid dengan masjid tidak pernah terjadi koordinasi. Maka orang-orang yang dekat di masjid tersebut bagaimana terlibat? Rubah. Kalau kita nggak nyaman, kita rubah. Membuat satu kenyamanan, pasti mereka mau ikut. Karena mereka yang hiruk pikuk juga bingung mau melakukan program itu apa, bagaimana memprogramkannya. Tapi kalau kita yang berpendidikan, kita yang memahami, kok ini nggak baik, terlibat, masuk, ikutkan. Bagaimana program tersebut bisa membuat rahmat lil alamin di kampung tersebut. Ajak istri kita untuk terlibat. Kalau istri kita kebingungan, yuk ajak terlibat. Waduh, nggak bisa. Itu acaranya nggak sesuai dengan kita. Lakukan yang sesuai, ajak yang sesuai. Insya Allah. Mungkin kita nggak hadir, tapi kita berikan misalnya makanan. Tapi dengan makanan tersebut mereka memperhatikan kita. Mereka mau mendengarkan kita karena kita berikan makanan. Kalau kita punya uang,
Ini yang paling penting. Bagaimana kita terlibat? Karena itulah diri kita. Kita jangan menyusahkan diri kita sendiri. Kita mendengar sesuatu yang berantakan, kita ambil jadi kita, diri kita berantakan. Jangan. Bagaimana yang berantakan itu bisa rapi. Karena kita terlibat dengan untuk kita bisa merapikannya. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Mas Krisna, ternyata peran kita sebagai orang tua begitu luar biasa. Bagaimana anak-anak kita itu karena apa yang kita contohkan dan apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan ini. Dan kita masih punya waktu, jadi mohon Ustadz Hussein terkait dengan 2 kasus yang semuanya jadi pembelajaran bagi kita ini, silahkan ditambahkan. Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak kita merupakan tanaman kita. Kalau kita sebagai orang tua merawat tanaman kita, menjaga ladang kita, hasilnya pun hasil yang baik. Tapi kalau seandainya kita tidak merawat ladang kita, tidak membersihkan gulmanya, kita biarkan gulmanya merayap di sana maupun di sini, tanpa memberikan pupuk, maka yang kita akan terima adalah hasil yang akan mengecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu hendaknya memberikan kesempatan, memberikan waktu buat anak-anak mereka. Anak-anak yang punya kesempatan curhat terhadap orang tuanya, subhanallah mereka betah di rumah dan suka kumpul bersama orang tua. Bahkan di saat mereka pulang dari luar, mereka ingin bergegas-gegas menghadapi orang tuanya. Sampai di rumah, dibilang sama mama, saya punya cerita. Saya ingin sampaikan sama mama. Sama bapaknya pun begitu. Datang ke bapaknya, Pak, saya mau cerita. Bapak sambut dengan hangat, dengan mesra. Ya. Ibu juga demikian. Ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan bekal maknawi yang akan betul-betul apa? Memberikan inspirasi buat anak kita. Anak kita akan terbuka berpikirnya, akan punya keberanian, tidak minder, tidak introvert. Dan di saat dia bergaul di luar, juga dengan pengalaman bimbingan orang tua, dia insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak. Dan kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang muskil, dia berani cerita pada orang tuanya. Tapi kalau tidak, dia pandang remeh orang tuanya, dia tidak akan mungkin curhat, tidak akan mungkin terbuka, dia akan cerita sama orang lain. Kalau orang itu baik, kalau tidak, jadi betul-betul ini pelajaran buat orang tua. Kita ini jadi bapak, jadi ibu. Saya merasakan waktu kita punya anak, ya, pikiran kita pada anak-anak. Begitu punya cucu, ternyata kita nggak bisa pasrahkan juga sama orang tuanya. Kita harus turun juga, memperhatikan juga, memberikan rasa cinta pada anak maupun cucu kita. Nah, faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya, bagaimana memberi? Dia nggak pernah sama sekali apa? Mendapatkan cinta, perhatian, kesempatan curhat pada orang tuanya. Pada saat dia berumah tangga, dia akan melakukan juga hal yang sama. Maka dosa orang tua di sini amat besar, dan Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang dari kalian tuh punya amanat tanggung jawab dan bakal ditanya tentang orang yang di bawahnya. Nah, orang tua bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya. Begitu juga ibu. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa hidup ini amanat. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini adalah amanat dan bukan main-main. Semoga Bapak mempersiapkan pertanggungjawaban Bapak dari mulai sekarang di hadapan Allah. Begitu juga Ibu. Siapkan pertanggungjawaban Ibu di hadapan Allah berkaitan dengan anak-anak Ibu. Dan alangkah indahnya kalau suami istri kerjasama, membuka diri untuk anak-anaknya, karena mungkin bapak sibuk di luar. Ya, oleh karena itu apa? Istri di sini, ya, kalau terbuka, anak laki-lakinya, anak perempuannya akan apa? Akan curhat. Dan ibu cukup mendengar saja, sedikit memberikan komentar, sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Jadi jangan pandang remeh cinta, perhatian, kesempatan yang Anda berikan buat anak-anak. Begitu datang hari tua, anak-anak tersebut, subhanallah, walaupun sudah berumah tangga yang wanita maupun pria,
tetap dia akan berkerumun di sekeliling ibunya. Dia menganggap ibunya merupakan idola dan tolak ukur. Begitu pula sang bapak. Demikianlah harapan kita, mudah-mudahan kita bisa belajar dalam berumah tangga ini. Hendaknya kita betul-betul memberikan waktu untuk ladang pertanian kita ini lebih besar daripada perhatian kita kepada urusan ekonomi. Kita belikan mobil mereka, belikan macam-macam. Kalau kita tidak berikan kesempatan dan rasa cinta buat anak kita akan kehilangan mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mas Krisna, kita juga belajar terus ya. Dan masih ada 2 menit mungkin. Bisa ditambahkan Ustadz Abu Bakar, closing statement betapa pentingnya peran ayah dan ibu bagi pertumbuhan anak-anak kita. Apapun jadinya anak-anak kita itu semua adalah karena kita gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu besarnya amanat. Ketika amanat itu datang kepada kehidupan kita, yang kita tadinya harapkan, kita pengen punya anak, kita pengen untuk bisa memberikan kebahagiaan diri kita dari anak. Sampai kita berdoa, qurratan ayun, bagaimana kita bisa mensejukkan, anak ini bisa mensejukkan hati kita. Jadi begitu kita berdoa, qurratan ayun, bagaimana anak kita ini bisa menjadikan penyejuk mata hati kita. Begitu dia bertumbuh, anak itu nggak pernah dapatkan qurratan ayun hatinya dari bapaknya. Apa yang terjadi? Anak juga ingin mendapatkan qurratan ayunnya, penyejuk hatinya dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan, bagaimana sejuknya dia melihat, menatap, mendengar, dia akan memberikan juga. Dia akan memberikan juga. Oleh karena itu, belajar dengar. Kalau orang tua mampu mendengar anaknya, insya Allah anak itu tidak akan lari kemana-mana. Dan anak itu juga akan mau mendengarnya. Belajar mendengar. Ketika anak itu datang, Pak, langsung siapkan pendengaran kita. Langsung perhatian kita, pendengaran kita hanya tertuju ketika dia mengatakan, Pak, pikiran-pikiran yang lain tinggalkan. Anakku pengen berbicara, aku ingin mendengar. Ketika dia mengatakan, Pak, menunggu jeda sesaat karena banyaknya mau diceritakan. Ketika dia mengatakan, ambil, kata-kata, itu mengalir semuanya. Apa yang diinginkan si anak itu akan keluar semuanya. Tapi apa sih? Mau ngapain sih? Aduh, nutup. Iya. Ya, ditutup. Ketika tertutup, tersebutlah efeknya. Dia tidak menjadi penyejuk kita. Dia menyakitkan hati kita. Oleh karena itu, belajar mendengar. Insya Allah. Ketika orang tua bisa mendengar, yakin anak kita akan mendengar. Dan dia akan menjadi qurratan ayun buat. Masya Allah, Mas Krisna, pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semakin mampu menempatkan diri. Yang jelas anak kita adalah aset akhirat kita. Waktunya sudah habis, Mas Krisna. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Raja dan Mbak Jana Nurruning. Demikian tadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi dijawab dapat menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, kemudian teman-teman dari SMK 4 Keranggan, dan juga Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.